Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan mengenai standpoint teori dengan beranggotakan saya Ditya Priyanugraha dan Muhammad Irfan. Materi yang pertama akan membahas mengenai teori standpoint. Teori standpoint atau disebut juga sebagai teori sikap merupakan sebuah teori yang dapat mengubah kekuasaan seseorang melalui kewenangan suara pribadi individu. Teori standpoint pertama kali dipelopori oleh filsuf Jerman bernama Georg Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1807. Ia mengemukakan bahwa teori ini membahas tentang hubungan antara tuan dan budak. Walaupun tuan dan budak hidup dalam ruang lingkup yang sama, tetapi mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Hal tersebut disebabkan karena posisi mereka berbeda dalam kehidupan sosial. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Nancy Hartsock. Ia mengembangkan teori ini yang memiliki pandangan tentang hubungan antara pria dan wanita. Hartsock mencampur teori standpoint tersebut dengan teori feminisme yang berpandangan bahwa wanita memiliki posisi sosial untuk mengakhiri penindasan. Materi yang kedua yaitu mengenai konsep gagasan. Konsep terpenting dalam teori standpoint adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap. Sikap atau standpoint merupakan konsep utama dalam teori ini. Standpoint adalah sudut pandang yang dapat diperoleh melalui pengalaman, pemikiran, interaksi, dan usaha dalam hierarki sosial. Yang kedua, mengenai pengetahuan tersituasi. Pengetahuan tersituasi merupakan pengetahuan seseorang berdasarkan konteks dan keadaan. Seseorang mempunyai banyak pengetahuan bukan dari pembawaan alamiah, tetapi karena adanya pembelajaran dan pengalaman. Dalam standpoint teori, ada beberapa asumsi. 1. Memberikan gagasan bahwa lokasi individu pada struktur kelas dapat membentuk dan membatasi pemahaman mereka mengenai hubungan sosial. 2. Standpoint teori berpendapat bahwa semua sudut pandang adalah memihak, namun kelompok superior dapat merugikan mereka yang berada pada posisi subordinat. 3. Menyatakan bahwa kelompok superior dapat menyusun kehidupan untuk menghilangkan pilihan-pilihan dari kelompok subordinat. Yang keempat, menyatakan bahwa kelompok subordinat harus mengupayakan dengan keras untuk menyuarakan pandangan mereka pada kehidupan sosial. Yang terakhir, membenarkan bahwa upaya ini akan menghasilkan pandangan yang lebih jelas dan akurat pada kelompok subordinat yang mengalami tekanan oleh kelompok superior. Dengan pandangan ini, kelompok subordinat dapat melihat kekejaman dalam urutan orde sosial dan menuntut akan perbaikan dunia. Kemudian pencetus. Standpoint teori adalah teori gender yang dicetuskan oleh Sandra Harding dan Julia Tiwusz. Tradisi yang digunakan ialah sosiokultural. Pendekatan sosiokultural terhadap teori komunikasi yang menunjukkan cara pemahaman kita terhadap makna, norma, peran, dan peraturan yang dijalankan secara interaktif dalam komunikasi. Teori ini mengeksplorasi dunia interaksi yang dihuni manusia, menjelaskan bahwa realitas bukanlah seperangkat susunan di luar kita, tetapi dibentuk melalui proses interaksi dalam kelompok, komunitas, dan budaya. Konteksnya ialah budaya, memberikan pengaruh terhadap penyelesaian konflik budaya kolektivistik, mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari melaksanakan tugas yang lebih berorientasi pada kepentingan kelompok budaya individualistik, mendefinisikan dirinya sebagai seseorang yang independen dan mengerjakan tugas untuk kebutuhan sendiri. Kesimpulan dari teori standpoint adalah bahwa semua orang atau individu dapat memiliki pendapat yang sama, tetapi mereka bisa memiliki sudut pandang yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan pengalaman, pemikiran, pembelajaran, dan pengetahuan dalam lingkungan sosial yang berbeda pula.